Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrilan Dewi Chandra. NPM saya 21910000420082. Saya kelas Pendidikan Ekonomi B. Dosen pembimbing saya Pak Miftah Rahmadian. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu keseluruhan hasil pendapatan yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu atau 1 tahun. Pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan, pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Baik, saya lanjutkan bagaimana metode atau cara perhitungan pendapatan nasional. Di situ kita bisa lihat 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan nasional, yaitu merupakan kegiatan produksi yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada perhitungan pendekatan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Nilai tambah di sini bermaksud selisih antara nilai produksi atau nilai nilai output dengan nilai biaya, nilai input. Di situ kita bisa lihat cara perhitungannya dan rumusnya udah tertera di situ. Dan yang kedua, metode pendapatan nasional. Metode pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode atau 1 tahun. Di situ juga tertera rumus dan cara perhitungannya. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran nasional merupakan dilakukannya dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar dalam suatu negara pada periode tertentu. Selanjutnya, di situ ada diagram aliran perekonomian sederhana 2 sektor. Jadi pengertiannya, aliran yang menggambarkan perputaran arus atau uang dan barang di antara 2 pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang kedua, aliran perekonomian 3 sektor adalah aliran atau perputaran arus uang dan barang di antara 3 pelaku kegiatan ekonomi, antara lain pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Dan yang keempat, aliran perekonomian 4 sektor adalah kegiatan perekonomian yang menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, ekspor atau sebaliknya impor. Syarat perekonomian mencapai keseimbangan. Sistem perekonomian 3 sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Jadi, jika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau jumlah penawaran agregat sama dengan besarnya tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem ekonomi diketahui bahwa rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi, sedangkan rumah tangga pemerintah adalah yang bertugas mengatur birokrasi pemerintahan di suatu negara. Apa yang kalian ketahui tentang keseimbangan ADAS, penawaran agregat atau suplai, permintaan agregat atau demand?
Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi penawaran agregat atau suplai atau AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Yang kedua, definisi permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Dan yang terakhir, apa yang membedakan teori sebelumnya dengan teori keseimbangan ADAS? Yaitu yang pertama, Keynes tidak memperhatikan perubahan harga terhadap pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dalam menentukan keseimbangan nasional, Keynes mengabaikan penawaran agregat, sedangkan keseimbangan ADAS ditentukan dari tingkat kegiatan ekonomi dan juga pendapatan nasional dari sisi permintaan. Pendapatan nasional dicapai pada saat penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.